Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, salam jumpa. Saya Jasman Rahman, Ijabah Channel kembali akan memberikan video pembahasan kunci jawaban soal kompetensi manajerial, persiapan pembekalan ujian CAT seleksi P3K tahun 2021. Pada pembahasan video kali ini kami akan memberikan yaitu kompetensi manajerial, beberapa soal pilihan untuk persiapan pembekalan ujian CAT tahap 1 seleksi P3K tahun 2021. Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu semuanya untuk menambah pengetahuan, pemahaman, dan menambah amunisi untuk menjawab soal-soal dengan benar, dan insya Allah kami doakan semoga lolos PG atau passing grade dan lulus seleksi P3K tahun 2021. Khusus untuk kompetensi manajerial Bapak Ibu semuanya, yaitu kemampuan umum yang berlaku pada tes ASN. Inilah yang akan kita kuasai. Ada beberapa kunci jawaban soal yang saya siapkan di file. Baiklah, kita langsung masuk kompetensi manajerial, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan. Jadi ada beberapa materi pokok bahasan yang harus kita kuasai, yaitu integritas, kerjasama, orientasi pada hasil, komunikasi, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengambilan keputusan, dan mengelola perubahan. Kunci jawaban soal kompetensi manajerial. Nomor 1, Anda merasa anggota kelompok Anda kurang kompak satu sama lain. Jadi Anda merasa anggota kelompok Anda kurang kompak satu sama lain. Apa yang Anda lakukan? Maka yang paling benar di sini yaitu melakukan pendekatan personal setiap anggota agar masing-masing anggota bisa saling memahami. Ini nomor 1. Lanjut, nomor 2. Sebagai ketua tim, Anda memiliki informasi terbaru yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibebankan pada Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, sini yang benar di sini adalah membagi informasi tersebut kepada semua anggota kelompok. Nomor 3, saya berhasil mengatasi tantangan terutama karena saya. Sini D, tidak putus asa menghadapi kegagalan. Nah, ini yang paling benar, D. Lanjut Bapak Ibu semuanya. Nomor 4, ide-ide yang saya kemukakan di hadapan orang banyak biasanya dianggap sebagai gagasan yang benar adalah B, jauh ke depan. Nomor 5, menurut saya orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan oleh yang benar mundur begitu melihat resikonya. Lanjut,
Menurut saya, 10 tahun setelah saya diangkat sebagai PNS, saya akan menjadi, di sini yang benar adalah pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. Lanjut. Nomor 7. Saya baru saja dimutasikan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikap saya adalah, yang paling benar di sini adalah B. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Lanjut. Nomor 8. Anda mendapatkan promosi jabatan yang sangat Anda idam-idamkan. Sikap Anda yang benar A. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga. Ini yang paling benar. Lanjut. Nomor 9. Perusahaan tempat Anda kerja saat ini mengalami penurunan yang disebabkan atasan yang baru sangat kaku dan tidak terlalu paham mengenai kondisi pasar. Sementara Anda sangat memahami kondisi pasar dan mengerti strategi peningkatan target. Apa tindakan yang Anda pikirkan? Ya, tentu yang paling benar di sini adalah B. Saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Nomor 10. Dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya, di sini C yang paling benar, berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. Ini kaitannya dengan kunci soal menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya. Lanjut. Nomor 11. Jika saya sedang bertugas penting ke suatu tempat dengan mobil dinas, kemudian mobil dinas mogok di jalan, apa yang saya lakukan? C yang paling benar di sini, tinggalkan mobil, kemudian pesan angkutan lain untuk menuju tempat dinas. Lanjut. 12. Dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita? Maka yang paling benar adalah A. Belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. Ini yang benar. A. Lanjut. 13. Anda seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditujukan pada instansi tempat Anda bekerja. Padahal di instansi Anda tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap Anda di sini yang paling benar adalah B. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Jadi B yang benar Bapak Ibu semuanya. Nomor 14. Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Apa yang Anda lakukan? D yang paling benar. Meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarnya menunjukkan buku yang dimaksud dan kembali melanjutkan pekerjaan Anda. Bagian D yang paling benar. Nomor 15. Rekan kerja di sebelah diberi tugas baru oleh atasan, padahal pekerjaan sebelumnya belum selesai dan ia tampaknya tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Sebagai rekan kerja, apa yang Anda lakukan? Yang benar A. Membantunya setelah menyelesaikan pekerjaan sendiri. Nomor 16. Anda sebagai ketua RT dan diundang untuk menghadiri acara keagamaan kaum minoritas. Apa yang Anda lakukan?
Yang paling benar adalah E. Menghadiri undangannya meski tidak harus sampai selesai acara tersebut. Ya, Bapak Ibu semuanya, semangat terus. Jika Anda mempunyai jadwal setelah pulang kerja, untuk merayakan ulang tahun orang tua, tetapi atasan Anda mengajak untuk dinas keluar kota, apa yang Anda pilih? Di sini pilihan yang paling tepat adalah ikut atasan dinas keluar kota. Lanjut 18. Saat presentasi kelompok, anggota yang seharusnya jadi pembicara tidak bisa datang. Sebagai ketua tim, kamu sebaiknya, yang paling benar di sini adalah E. Dimusyawarahkan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. Nomor 19. Pertimbangan dalam memilih anggota tim adalah tentu yang tepat B. Yang memiliki latar belakang yang berbeda. Ini 20. Kamu menemukan artikel di internet yang bisa membantu pekerjaan. Bagaimana sikap Anda? Ya, sini yang paling benar adalah C. Memberitahu saat rapat. Iya. 21. Suatu saat Anda diberi tanggung jawab menjadi pemegang uang simpan pinjam di organisasi di mana Anda tinggal. Anas mendatangi Anda untuk mengetahui simpanan uang yang dipunyai oleh Ahmad. Hal dilakukan oleh Anas dengan alasan Ahmad mempunyai hutang ke Anas dan terkesan tidak mau membayar dengan alasan tidak mempunyai uang, padahal ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar uang sekolah anaknya. Jika saya pada kondisi tersebut, yang akan saya lakukan dalam menghadapi Anas adalah, sini yang paling tepat, yang benar adalah saya tidak akan memberitahu jumlah uang. Iya. C yang benar. 22. Menurut Anda, pekerjaan yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang A yang paling benar. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti, tetapi juga tepat waktu. 23. Ardi adalah seorang kabak di suatu dinas di Kabupaten Lembang. Ardi dikenal orang yang cukup patuh pada atasan. Suatu hari atasannya yang bernama Fandi pergi keluar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Ardi diminta untuk mengawasi pegawai secara ketat. Hal ini ditekankan oleh Fandi karena ia mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat datang dan pulang sebelum waktu habis. Fandi juga berpesan agar Ardi tidak memberitahukan kepada siapapun kemana ia pergi karena tugas yang diembannya cukup rahasia. Ardi menyatakan kesanggupannya untuk mengawasi karyawan dan memegang rahasia tersebut. Pada hari pertama Fandi pergi, Ardi menemukan 5 pegawai yang datang terlambat tanpa alasan yang jelas dan 7 orang yang pulang sebelum jam kerja selesai. Pada hari kedua, Fandi datang tamu pejabat penting dari provinsi yang mempunyai urusan penting berkaitan dengan tugas dan harus diselesaikan hari itu juga. Ia memaksa Ardi untuk memberitahukan kemana atasan Ardi karena sejak 2 hari terakhir Fandi tidak bisa dihubungi. Jika Anda Ardi, tindakan yang Anda ambil dalam menghadapi tamu dari provinsi adalah, di sini yang paling benar E, mengatakan kepada tamu dari provinsi diri Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi. Iya. 24. Andi adalah seorang kabak di suatu dinas di Kabupaten Lumbung. Andi dikenal orang yang cukup patuh pada atasan. Suatu hari, atasannya yang bernama Yanto pergi keluar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Andi diminta untuk mengawasi pegawai secara ketat.
Hal ini ditekankan oleh Yanto karena ia mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat datang dan pulang sebelum waktu habis. Yanto juga berpesan agar Andi tidak memberitahukan kepada siapapun kemana ia pergi karena tugas yang diembannya cukup rahasia. Andi menyatakan kesanggupannya untuk mengawasi karyawan dan memegang rahasia tersebut. Pada hari pertama Yanto pergi, Andi menemukan 5 pegawai yang datang terlambat tanpa alasan yang jelas dan 7 orang yang pulang sebelum jam kerja selesai. Pada hari kedua, Yanto datang tamu pejabat penting dari provinsi yang mempunyai urusan penting berkaitan dengan tugas dan harus diselesaikan hari itu juga. Ia memaksa Andi untuk memberitahu kemana atasan Andi karena sejak 2 hari terakhir Yanto tidak bisa dihubungi. Jika Anda Andi, tindakan yang Anda lakukan untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin adalah jadi perhatikan kunci soal Bapak Ibu, cukup di sini kita perhatikan soalnya. Jika Anda Andi, tindakan yang Anda lakukan untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin. Nah, ini kata kuncinya di sini, yang tidak disiplin adalah yang paling benar. Menegur dan mengatakan Anda akan mengatakan kepada Yanto atas ketidakdisiplinan mereka. Nah, ini yang paling benar Bapak Ibu semuanya. 25. Ridwan diminta menyimpan dokumen penilaian kinerja seluruh karyawan PT Maju Lancar oleh manajer SDM karena mendadak harus pergi. Dengan pesan jangan dibuka karena datanya bersifat rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Anda diberi kepercayaan tersebut. Dalam dokumen tersebut memuat data-data tentang pegawai yang akan dipromosikan. Ridwan adalah salah satu pegawai yang akan dipromosikan tersebut. Jika Anda sebagai Ridwan, tindakan yang akan Anda lakukan adalah di sini yang paling benar, C. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. Iya. 26. Anda diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan tugas yang cukup rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota menuliskan fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Masing-masing anggota mempunyai tugas yang cukup spesifik, namun cara pengerjaannya mempunyai aturan yang sama. Pada waktu tertentu mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target. Di dalam proses tersebut ada salah satu anggota yang melanggar fakta integritas dengan menceritakannya pekerjaannya kepada istrinya yang kebetulan menelpon dan menyatakan pekerjaan yang sedang dilakukan. Jika Anda andang, hal yang Anda periksa berkaitan dengan hasil kerja adalah B. Keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan yang mencakup ketelitian, kualitas, dan kuantitas. B yang paling benar. Lanjut, nomor 27. Andang diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan tugas yang cukup rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota menuliskan fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Masing-masing anggota mempunyai tugas yang cukup spesifik, namun cara pekerjaannya mempunyai aturan yang sama. Pada waktu tertentu mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target. Di dalam proses tersebut ada salah satu anggota yang melanggar fakta integritas dengan menceritakan pekerjaannya kepada istrinya yang kebetulan menelpon dan menyatakan pekerjaan yang sedang dilakukan. Tindakan Anda jika Anda andang adalah dalam menghadapi anggota yang melanggar fakta integritas adalah A. Menegur dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama serta meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam fakta kesepakatan. Nomor 28. Jika saya menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapat teguran biasanya saya, di sini yang paling benar adalah B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah, meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain. Nomor 29. Secara umum orang yang mengatakan saya orang yang dapat dipercaya karena C yang paling benar, saya melakukan apa yang saya katakan. 30. Akan ada libur nasional yang jatuh pada hari Selasa. Sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi pemerintahan tempat Irma kerja
untuk melakukan bolos massal di hari Senin dengan alasan Hari Kejepit Nasional. Menurut Anda, yang sebaiknya dilakukan oleh Irma adalah C yang paling benar, menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. C yang benar, Bapak Ibu. Ya, demikianlah 30 soal yang kami pilih, Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen pada video-video yang tersedia di Ijabah Channel ini. Semoga berguna dan bermanfaat kepada Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Tentunya saya Jasman Rahman mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat belajar dan berlatih. Selamat dan sukses lolos pada tahap pertama, yaitu seleksi administrasi. Salam ikhlas berbagi, sukses bersama, luar biasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.